Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadilah dari kelas HTNA 23 akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya. Pendahuluan yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya disingkat yaitu Pilkada, merupakan proses demokratis yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pilkada ini mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Sejarah pilkada dimulai sejak tahun 2005 ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disahkan. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya masuk ke tujuan pilkada, yaitu yang pertama mewujudkan kedaulatan rakyat. Pilkada memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, sehingga menjamin kedaulatan rakyat dan memperkuat demokrasi lokal. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik. Pilkada memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Yang ketiga, membangun pemerintahan yang efektif. Pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin yang efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis pilkada. Yang pertama ada pilkada langsung. Pilkada langsung adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua ada pilkada tidak langsung. Pilkada tidak langsung adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem ini digunakan sebelum tahun 2005. Dan selanjutnya ada pilkada serentak. Pilkada serentak adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara bersamaan di beberapa daerah. Contohnya adalah Pilkada Serentak 2015 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Selanjutnya masuk ke tahapan pilkada. Yang pertama ada persiapan. KPU menyiapkan peraturan anggaran dan infrastruktur. Yang kedua ada pendaftaran. Pasangan calon mendaftar ke KPU. Yang ketiga ada verifikasi. KPU memverifikasi dokumen dan syarat calon. Yang keempat ada penetapan calon. KPU menetapkan pasangan calon yang lolos verifikasi. Yang kelima kampanye. Pasangan calon melakukan kampanye. Yang keenam pemilihan. Masyarakat memilih pasangan calon. Yang ketujuh penghitungan suara. KPU menghitung suara. Dan yang terakhir ada penetapan hasil, yaitu KPU menetapkan hasil pemilihan. Selanjutnya pelaksanaan pilkada. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pilkada dapat diikuti oleh pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Selanjutnya yaitu pengaturan waktu pilkada. Yang pertama, penyelenggaraan pilkada disatukan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Yang kedua, penyelenggaraan pilkada dikelompokkan dalam satu periode waktu awal tahun dan akhir tahun. Yang ketiga, penyelenggaraan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak dalam satu provinsi. Pengaturan ini akan menghasilkan sejumlah keunggulan bagi pendidikan politik masyarakat. Akan tetapi membutuhkan prasyarat yaitu data penduduk yang tercatat masyarakat. Yaitu data penduduk yang tercatat secara sistematis agar pemilih terdaftar secara jelas dan perlu pengamanan yang ketat agar tidak terjadi mobilisasi massa pemilih dari satu daerah ke daerah pemilihan yang lain.
Selanjutnya, syarat-syarat calon. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berpendidikan tingkat teratas yang terakreditasi. Yang kelima, berusia minimal 40 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, atau 30 tahun untuk bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Yang keenam, memiliki riwayat pekerjaan yang baik. Yang ketujuh, tidak memiliki catatan kriminal. Yang kedelapan, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dan yang terakhir, menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Selanjutnya ada kewajiban calon. Yang pertama, menjaga keutuhan negara. Yang kedua, menghormati konstitusi. Yang ketiga, melaksanakan program kerja. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kelima, menghindari praktik korupsi. Selanjutnya ada pengaturan pemilih dalam pilkada. Yang pertama, penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memastikan bahwa semua pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau yang disingkat dengan DPS. Yang kedua, daftar pemilih sementara perlu dilakukan verifikasi faktual oleh penyelenggara pilkada dengan mengikutsertakan ketua rukun tetangga atau RT setempat. Yang ketiga, daftar pemilih sementara yang telah diverifikasi ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Yang terakhir, tahap akhir dalam pencatatan pemilih adalah dengan memberikan undangan untuk melakukan pemberian suara pada tempat dan tanggal pemilu yang ditentukan. Selanjutnya ada tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Pemilu. Yang pertama, tugas dan wewenang KPU. Yang pertama, mengorganisir pemilihan. Yang kedua, menetapkan calon. Yang ketiga, mengawasi kampanye. Yang keempat, menghitung suara. Dan yang terakhir, menetapkan hasil pemilihan. Yang kedua, ada peran Bawaslu. Yang pertama, mengawasi proses pemilihan. Yang kedua, menangani keluhan masyarakat. Yang ketiga, menginvestigasi pelanggaran. Dan yang terakhir, ada sanksi pelanggaran. Yang pertama, ada pidana penjara untuk pelanggaran kampanye. Yang kedua, ada denda untuk pelanggaran administrasi. Yang ketiga, ada pencabutan hak pilih. Dan yang terakhir, ada pemberhentian dari jabatan. Kesimpulan dari materi PPT saya yaitu yang pertama, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses demokratis yang penting dalam memilih pemimpin yang tepat untuk membangun daerah. Dan yang kedua, pelaksanaan pemilihan harus transparan, adil dan bebas dari intervensi pihak lain untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan. Dan yang ketiga, ada partisipasi pemilih sangat penting dalam meningkatkan legitimasi pemilihan dan memastikan bahwa suara rakyat didengar. Dan yang keempat, pemilihan kepala daerah serentak merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara profesional dan transaksi untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.